Nah, puji Tuhan ibu-ibu sekalian, kenapa saya ajak untuk kita membaca supaya ada kenikmatan khusus untuk membaca cerita, ya. Jadi saya berharap supaya antusias dalam pembacaan-pembacaan itu. Jadi cerita singkatnya adalah bahwa Daud ini sedang mengalami perkara yang luar biasa. Dia itu kan menjadi orang kekaguman bangsa Israel pada akhirnya karena kemenangan-kemenangan yang paling ngesum itu kan menang dari Goliat. Itu yang paling membuat dia disanjung-sanjung. Tetapi Saul itu nggak suka. Nah, makanya dari awal Allah tuh nggak mau Israel punya raja fisik. Nah, mereka nekat, akhirnya ya sudah terjadi Saul kayak gitu. Orang ya manusia, bagaimanapun kesabarannya tetap nanti akan hilang kesabaran itu. Nggak lagi sabar. Beda sama Allah. Kalau punya kesabaran, betul-betul sabar bener ya. Nah, ibu-ibu sekalian, suatu kali kita akan menyadari bahwa orang itu tidak selamanya memiliki seorang suami yang karakternya baik. Nanti kalau punya anak jangan dikasih nama Nabal ya. Kalau Abigail boleh, karena Abigail cukup bagus ya. Jadi tetapi yang kita akan pelajari itu bagaimana seorang Abigail meskipun dia begitu sangat tersakiti mewakili Daud dan pasukannya. Ceritanya Daud itu kan sedang dikejar-kejar, kemudian dia sembunyi di padang-padang gurun, dan kemudian dia melihat ada domba, kambing dan sebagainya, dan dia tahu itu adalah miliknya Nabal, orang kaya begitu, yang punya perusahaan lah waktu itu ya, dengan ribuan kepemilikan. Dan kemudian waktu dia melihat bahwa di sana dia sedang mengadakan kegiatan apa, dia suruh para krunya Daud ini tolonglah ke sana lah, supaya istilah kata ada sumbangsi lah. Toh kita kan selama lalu lalang di sini kan nggak mencuri, tidak mengakal-akali, tidak membunuh, dan juga tidak mengambil harta bendanya. Semoga dia ingat itu. Tetapi sebaliknya, ketika dia sampai dimaki-maki. Dan kemudian pesuruh ini datang lagi kepada Daud, dan kemudian dikatakan bahwa sambutannya seperti ini. Dan akhirnya Daud marah sekali. Jadi Daud itu sedang terlunta-lunta lah istilah kata di sana, nggak ada tempat, kemudian sampai sembunyi-sembunyi di padang gurun. Nah, hatinya lagi kayak gitu, ketemu kabar yang kayak gini, yang dia itu sudah mengolah cara ini dibaik-baikin semua harta benda orang Nabal ini, tetapi kok malah kayak gitu loh. Nah, akhirnya Daud bilang sama pasukannya itu, kita harus habiskan ini, tidak cuma Nabal tetapi keluarganya juga. Nah, akhirnya ada yang dengar, sampaikan kepada Abigail bahwa pesuruh Daud sudah ngomong seperti itu, mengadu tentang bagaimana akhirnya mereka akan mengancam kita. Terus kemudian si pesuruh bilang, bagaimana tindakan si nyonya, begitu istilah kata ya. Nah, luar biasa. Jadi kalau si Abigail itu sudah sangat jenuh dengan keadaan suaminya, bisa saja dia bilang, ya sudah habisin saja. Habisin sajalah supaya orang ini hilang gitu ya. Tetapi dia tetap bertindak bijak. Makanya wanita hebat. Saya bilang di judul ini. Akhirnya dia bilang, bagaimana ya, kebutuhan mereka itu adalah bukan untuk dilawan. Tetapi kebutuhan mereka itu adalah makanan dan minuman. Makanya ya udah kita masak-masak ya. Kita siapkan semuanya. Kemudian dalam jangka waktu yang cepat akhirnya dibawalah itu kepada Daud dan juga pasukannya. Dengan begitu makanya luluhlah hati si Daud itu. Ya udahlah. Ternyata memang cuma suaminya doang yang bebal dan sifatnya tidak baik. Akhirnya di situ dia hatinya luluh dan kemudian ya sudah, kami terima permintaan maaf kamu atas nama suamimu dan sebagainya. Nah, akhirnya terjadilah bahwa Daud ini memiliki keuntungannya. Keuntungan yang pertama adalah bahwa dia tidak membalas dengan yang jahat. Daud sudah banyak melakukan pembunuhan istilah kata di masa perang itu dengan Filistin. Dia tidak mau mengotori lagi tangannya. Ya akhirnya termasuk kepada Saul waktu dia ketemu di gua, Daud cuma mengambil pucuk daripada jubahnya saja dan tidak membunuh Saul. Dan dia bilang, rajaku ini lihat loh, saya ini bisa mematikan kamu, tetapi saya tidak mau mengotori tangan saya dengan yang tidak baik. Saya tahu bahwa Anda itu pernah diurapi oleh Tuhan. Jadi saya tidak boleh macam-macam kepada dia. Dan ini adalah satu mental yang luar biasa yang dimiliki oleh Daud. Meskipun jelas-jelas bahwa Saul itu sudah ditolak dari
posisi menjadi raja, tetapi dia tetap ingat bahwa ini orang pernah diurapi oleh Tuhan. Jadi ketika itu Saul menangis, ternyata engkaulah yang paling layak untuk menjadi raja Israel selanjutnya, dan biarlah engkau kukuh untuk melakukan itu. Dan kemudian setelah itu kan dia melihat bahwa oh iya, ternyata tidak harus membalas seperti itu. Akhirnya dia maafkan dan bagaimana, dan akhirnya dengan maaf itu jatah untuk Nabal tetap dikasih. Di ayat yang ke 48 ya kalau nggak salah, 38 maksud saya, justru akhirnya 10 hari kemudian ketika si Nabal sempat sakit dan kemudian diambillah nyawanya. Dan akhirnya Daud tidak cuma menjadi orang yang baik tetapi dapat bonus. Akhirnya Abigail menjadi istrinya. Jadi kalau si Abigail itu sudah muak dari awal, ya udah bunuhlah si Nabal ini supaya aku menjadi punya suami yang baru, seorang yang kuat dan kemudian seorang yang gagah. Tetapi Abigail tetap menjadi sosok yang pendamai. Nah, ibu-ibu sekalian, suatu saat kita akan menemui bahwa pasangan kita itu bisa nggak seperti Nabal, tetapi mirip-mirip lah seperti itu, tetapi pembalasan kita bukan dengan cara yang salah. Kadang orang itu melakukan, sudah tahu keadaan salah, membuat salah lagi. Jadi dosa melahirkan dosa. Kita tidak seperti ibu-ibu ya. Jadi jadilah seperti Abigail, dan semoga roh Abigail itu turun ke atas kita dan kita akan menjadi pendamai di dalam keluarga kita. Amin. Kita akan tutup dengan doa, setelah itu kita akan melakukan kuis ya. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk sore hari ini, pembacaan yang cukup panjang. Kami mengerti bagaimana cerita ini, tetapi kami begitu sangat mempelajari dan juga ingin meneladani seorang Abigail yang begitu, seorang yang sangat kaya, tetapi memiliki suami yang tidak memiliki murah hati, tidak punya kasih. Tetapi Abigail juga bisa memberikan kasihnya tidak cuma kepada suaminya yang memohon ampun atas dosanya, tetapi juga membuat kepada Daud pun tidak sampai Daud ini menumpahkan darah, dan itu adalah wujud daripada kebijaksanaan seorang Abigail. Biarlah kami menjadi wanita-wanita yang seperti itu, meskipun posisi yang susah, tetapi kami bisa oleh karena Tuhan yang menolongnya. Jadikan kami seperti Abigail Tuhan, sehingga membuat banyak berkat terjadi, dan akhirnya bonusnya pun dia mendapatkan Daud sebagai suami, dan itu adalah merupakan berkat tambahan daripada Tuhan. Kiranya WBI S56 tetap memiliki hati yang baik, apapun keadaan suasana hati dan apapun keadaan tingkah laku dan karakter suami, tetapi tetap mendukung mereka. Kalaupun mereka bersalah, kalaupun mereka tidak baik di mata Tuhan, tentunya cara Tuhan bisa melaksanakan semuanya. Bukan tangan kita lah yang membuat penghancuran, tetapi hanya Tuhan yang menyelidiki hati, dan Dia adalah hakim yang adil. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur, dan kami akan melanjutkan acara ini. Diberkatilah kami sampai kepada selesainya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan.